Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Suyadi, SAGMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Fisik dan Motorik Anak dalam Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Dalam video pembelajaran ini, saya dan teman-teman saya akan membahas materi tentang program stimulasi fisik motorik anak usia dini berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini atau yang sering disingkat STPPA. Yuk, kita lihat videonya bersama-sama. Apa itu perkembangan fisik motorik anak usia dini? Perkembangan fisik motorik anak usia dini adalah proses perkembangan yang berkesinambungan dan terjadi secara signifikan dalam pembentukan tulang, tumbuh kembang gerakan otot-otot, dan saraf sesuai dengan rentang usia anak. Hal tersebut akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Tadi adalah pengertian mengenai perkembangan fisik motorik anak usia dini. Sekarang, apa itu stimulasi dan apa sih fungsi stimulasi bagi perkembangan anak usia dini? Stimulasi adalah berbagai kegiatan interaktif yang dilakukan oleh orang tua dan anak agar sang anak mendapatkan pengalaman belajar dalam menguasai kemampuan tertentu. Stimulasi sangat membantu dalam menstimulus fungsi otak untuk menghasilkan hormon-hormon yang diperlukan anak dalam perkembangannya. Kalian tahu nggak sih bahwa standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini atau STPPA telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional. Pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa standar kompetensi pada pendidikan anak usia dini adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini atau STPPA. Pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa ada 5 aspek yang difokuskan dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini atau STPPA, yaitu mencakup nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Perkembangan fisik motorik anak usia dini berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Pertumbuhan dan perkembangan fisik anak mencapai taraf yang baik dan anak diberikan nutrisi, gizi yang baik dan diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk melatih dan mengembangkan otot-ototnya. Sekarang kalian tahu nggak sih? Anak usia dini berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Dalam keseharian dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Apa sih perkembangan motorik kasar itu? Perkembangan motorik kasar, large motor development, yang mencakup kemampuan gerak anak yang terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, dan mengikuti aturan kompetensi. Perkembangan motorik kasar ini dibagi menjadi 4 aspek, yaitu berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Yang kedua, perkembangan motorik halus. Apa itu motorik halus? Perkembangan motorik halus, small motor development, yang mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan atau menguasai gerakan-gerakan otot indah dalam bentuk koordinasi, ketangkasan, kecekatan dalam menggunakan tangan dan jemari, serta kelenturan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengapresiasi diri dalam berbagai bentuk. Perkembangan fisik dan motorik juga mencakup berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia serta kemampuan berperilaku, hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya. Program stimulasi pengembangan fisik motorik anak usia dini berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Ada guru yang mengerti kebutuhan dan memberikan kesempatan serta dukungan terhadap anak untuk bergerak, berlatih motorik, kasar, dan halus, serta membiasakan
Oke, selanjutnya adalah tahapan perkembangan fisik motorik anak berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Yang pertama, usia 0 sampai 1 tahun, keterampilan motorik kasar dan halus, meliputi kegiatan otot-otot besar seperti menggerakkan lengan dan berjalan. Keterampilan motorik halus meliputi gerakan-gerakan yang menyesuaikan secara halus, seperti ketangkasan jari dan lain-lain. Yang kedua, usia 1 sampai 2 tahun. Keterampilan motorik kasar berkembang dalam tahap yang pasti dan sangat bergantung pada kematangan dan juga konteks, pengalaman, dan motivasi. Pada usia 13 sampai 18 bulan, baru bisa berjalan dan bisa menarik sesuatu mainan yang diikat dengan tali atau benang, menggunakan 2 tangan dan kaki untuk memanjat. Pada usia 18 sampai 24 bulan, anak mulai berjalan atau berlari dengan susah payah untuk suatu jarak yang pendek, menyeimbangkan kaki mereka dalam posisi berjongkok sambil bermain, mulai gemar mencoret-coret, bisa pegang pensil, menyusun puzzle, dan bisa meniru gerakan dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga adalah usia 2 sampai 3 tahun. Proses perkembangan fisik ditandai dengan perubahan ukuran organ fisik seperti kaki, tangan, dan badan yang semakin membesar, memanjang, melebar, atau semakin tinggi. Anak mampu berjalan sambil berjinjit, melompat ke depan dan ke belakang, koordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang sikat gigi dan sendok. Anak bisa menari sambil mendengarkan musik dengan baik, menyusun balok, aktif bermain puzzle, gemar mencoret, gemar menggunting, dan meremas kertas dengan menggerakkan 5 jari, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang keempat, usia 3 sampai 4 tahun. Anak mampu berlari sambil membawa sesuatu yang ringan, naik turun tangga, atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian. Menuangkan air, pasir, atau biji-bijian ke dalam mangkuk. Meniru gerakan senam sederhana, melompat turun dari ketinggian kurang lebih 20 cm di bawah tinggi lutut anak. Menggunting kertas, menggosok gigi, memahami arti warna lampu lalu lintas, menggelapkan tangan dan muka sendiri, memahami jika berjalan di sebelah kiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah usia 5 sampai 6 tahun. Anak mampu melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. Anak mampu melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, tangan, kepala dalam menirukan tarian atau senam. Anak mampu menggambar sesuai gagasannya, meniru bentuk, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, menggunting sesuai pola, menempel gambar dengan tepat, mengetahui situasi yang membahayakan diri, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kami bertiga mengenai video pembelajaran tentang program stimulasi fisik motorik anak usia dini berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Nah, selain itu ada faktor lain juga, lingkungan yang kondusif, pola asuh orang tua, makanan bergizi, menjadi faktor penunjang perkembangan fisik motorik anak, terutama pada saat mereka masih berada di bawah usia 5 tahun atau balita. Dan perkembangan fisik motorik anak sangat bergantung pada pemberian stimulasi yang tepat. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan stimulasi rutin sedini mungkin dan terus-menerus pada setiap kesempatan. Oke, kami bertiga mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami memohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Semoga bermanfaat video kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!